Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 10, KD yang pertama, pengantar geografi. Dan kali ini sub KD yang terakhir, yaitu pendekatan geografi. Apakah itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi itu ada 3, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Kita mulai dari yang pertama adalah pendekatan spasial atau keruangan. Adalah pendekatan yang menekankan pada aspek space atau ruang, mempelajari persamaan perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek ruang atau keruangan. Karakteristik suatu objek, gejala, peristiwa, tempat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh dari pendekatan keruangan, banjir rob sering terjadi di wilayah Semarang Utara. Penurunan tanah yang terus terjadi dan beban berat adanya bangunan padat atau bangunan tinggi adalah faktor penyebabnya. Ini contoh pendekatan ke ruangan. Fenomena banjir ini tidak terjadi di sembarang tempat, ya. Fenomena banjir ini, banjir yang terjadi karena rob, ya, bukan karena hujan, itu tidak terjadi di sembarang tempat. Karena ini menjadi karakteristik wilayah Semarang Utara, kemudian Jakarta Utara, dan sebagainya. Maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ke ruangan. Contoh yang kedua, hutan jati banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Jawa Timur. Ini juga pendekatan ke ruangan. Kenapa demikian? Perlu diketahui, tidak semua daerah itu bisa ditumbuhi tanaman jati dengan baik. Nah, karakteristik yang berbeda dengan provinsi yang lain di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang memungkinkan tumbuhnya tanaman jati, sehingga tanaman jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk pendekatan spasial atau keruangan. Yang kedua adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan, yaitu pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik, interaksi antara manusia atau makhluk hidup lainnya dengan lingkungan alam. Jadi, adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan alam menimbulkan suatu objek atau peristiwa atau gejala, itulah yang dimaksud dengan pendekatan ekologi. Contoh pendekatan ekologi adalah illegal logging atau pembalakan liar atau pencurian kayu hutan, ya, itu akan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Jadi, suatu banjir itu perlu kalian ketahui bisa dikaji secara pendekatan ke ruangan, ekologi, ataupun nanti yang ketiga kompleks wilayah. Banjir yang saya contohkan di sini ditegaskan adalah banjir yang terjadi karena pembalakan liar atau penebangan kayu hutan secara tidak sah, illegal logging. Nah, interaksi manusia yang menyebabkan banjir inilah yang disebut dengan yang merupakan yang termasuk peristiwa ini sebagai pendekatan ekologi. Kemudian contoh yang kedua, peristiwa masuknya sekawanan gajah ke pemukiman warga di Sumatera karena habitatnya rusak. Nah, kenapa ini termasuk pendekatan ekologi? Di mana peran manusia? Karena manusialah yang merusak habitat itu, sehingga ada fenomena sekawanan gajah masuk ke kawasan pemukiman. Sehingga gambar ini termasuk di dalam pendekatan ekologi. Sekarang yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah, adalah pendekatan yang mengkaji suatu objek, fenomena, masalah dengan melibatkan dan juga membandingkan beberapa wilayah yang lain yang memiliki karakteristik tersendiri. Jadi,
pendekatan ini adalah gabungan dari pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Contohnya, supaya kalian paham, saya berikan contoh yang sama. Tadi di pendekatan ke lingkungan ada contoh banjir, di sini pun ada contoh banjir. Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, di samping karena padatnya pemukiman penduduk dan buruknya sistem drainase, juga disebabkan hujan deras di daerah Bogor dan Cianjur. Perlu diketahui, contoh di sini adalah melibatkan banyak daerah. Juga membandingkan tata drainase di berbagai daerah. Di Jakarta masalahnya kompleks, kemudian di daerah atasnya Jakarta, Bogor, Cianjur menjadi penyebab. Maka ini termasuk pendekatan kewilayahan. Jadi ketika banjir itu terjadinya di Jakarta dan sekitarnya, lokasi banjir juga sudah kompleks wilayah, banyak wilayah, penyebabnya juga banyak wilayah, maka itu merupakan pendekatan kewilayahan. Contoh yang kedua, perencanaan pemukiman transmigrasi. Ini juga kompleks wilayah. Kenapa? Karena akan melibatkan daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigran. Nah, gambar-gambar ini tidak sembarang gambar, diperhatikan, walaupun seperti ini itu melibatkan banyak wilayah. Wilayah setempat yang akan dikurangi hutannya, yang akan ditambah orangnya atau penduduknya, dan wilayah asal. Ya, ini adalah contoh pendekatan kewilayahan. Oke, supaya kalian mudah memahaminya, akan saya berikan beberapa contoh soal supaya kita bisa tahu. Yang pertama, Pulau Lombok terjadi gempa bumi karena terletak pada bidang patahan lempeng. Termasuk pada pendekatan apakah nomor 1 ini? Jawabannya adalah pendekatan ke ruangan. Karena apa? Karena karakteristik wilayah Lombok yang terletak pada bidang patahan sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, tanaman vanili hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan tinggi. Termasuk pendekatan apakah ini? Ya, sama. Nomor 2 juga termasuk pendekatan ke ruangan. Ya, pendekatan ke ruangan. Karena apa? Karakteristik tanaman vanili hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan tinggi. Contoh yang ketiga, disajikan fenomena bentangan lahan, kondisi pengairan yang baik menghasilkan lahan pertanian yang subur. Termasuk pendekatan apakah ini? Ada aktivitas manusia yang menyebabkan lahan di daerah sini sangat subur. Ya, ini adalah termasuk pendekatan ke lingkungan. Kemudian contoh yang keempat adalah longsoran tebing di jalan raya terjadi akibat bukit di atasnya gundul. Kalau bukit di sekitar jalan raya, kemungkinan gundulnya karena ulah manusia. Ada aktivitas manusia sehingga disebut dan hanya terjadi di lokalis ini, di tempat sini, maka ini adalah pendekatan ke lingkungan. Oke, contoh yang terakhir. Ini adalah fenomena kebakaran hutan di Pulau Sumatera. Kebakaran hutan di Sumatera ini ternyata menyebabkan masalah di tempat yang lain, yaitu adanya badai atau asap yang membumbung tinggi dan memenuhi langit Singapura, Malaysia, dan sekitarnya. Termasuk pendekatan apakah ini? Ketika kita melihat wilayahnya, melibatkan banyak wilayah, bahkan banyak negara. Ada unsur manusia di dalamnya. Ada karakteristik wilayah hutan Sumatera, Kalimantan yang ketika musim kemarau sifatnya kering. Ya, ada karakteristik wilayah Singapura yang kecil dan terletak di tepian Indonesia yang tentu akan menerima akibat ketika ada kebakaran hutan. Ini adalah pendekatan kompleks wilayah. Oke, anak-anakku, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.